Hai, selamat datang di Pras Learning. Selamat datang teman-teman nonton video ini. Jadi video ini nggak penting-penting banget. Ini hanya sebuah video yang berisi evaluasi dari kehidupan yang telah saya jalani dan apa makna yang telah saya dapatkan selama satu tahun terakhir ini. Oke, jadi selama 1 tahun ini saya ngerasa banyak mendapatkan pemikiran-pemikiran baru yang awalnya saya itu nggak pernah kepikiran, ternyata itu tuh ada di kenyataan. Jadi banyak hal-hal yang kalau dulu tuh saya ngeliat kayaknya nggak mungkin ada, atau saya ngeliat sesuatu tuh baik aja gitu. Tapi di tahun 2021 ini saya jadi memaknai sebuah kehidupan tuh kita harus ngeliatnya dari dua sudut pandang, nggak hanya satu sudut pandang. Biasanya kita seringnya kan disajiin dengan satu sudut pandang, tapi satu makna yang benar-benar saya dapetin selama ini perjalanan beberapa bulan ini atau 1 tahun terakhir adalah saya jadi lebih melihat sesuatu itu dari dua sudut pandang. Ini benar-benar penting banget karena saya melihat ini dari beberapa kasus yang udah ada. Itu ternyata biasanya kalau di media diangkat hanya satu sudut pandang, dan ternyata ada sudut pandang lain yang nggak disorot. Itu sih, itu paling penting banget. Kemudian saya ketemu orang-orang baru yang saya dapetin pemikiran-pemikiran mereka, dan juga ada satu hal yang saya perhatiin dari orang-orang yang saya temuin dan mereka sekarang udah sukses. Satu hal yang saya dapetin bener itu adalah mereka konsisten. Oke, jadi mereka tuh emang kadang orangnya, misalnya kita lihat ada yang nggak bener, ada yang kayak kita bisa sebut nakal dan semacamnya gitu kan. Tapi satu poin yang saya emang bener-bener lihat dari mereka adalah mereka punya konsisten. Jadi kunci hidup mungkin saya akan jadikan ini sebagai kunci hidup saya di tahun 2022. Nggak bakal banyak punya resolusi atau apapun itu target saya, cuman konsisten gitu. Dia punya konsisten gitu. Jadi ada ya, salah satu contoh, ada yang punya channel YouTube gitu, channel YouTube-nya udah tembus AdSense, dan satu hal yang saya perhatiin adalah ya dia konsisten update terus. Misalnya satu hari satu video gitu, dia konsisten terus selama beberapa bulan dan itu ada hasilnya. Kemudian selama 1 tahun terakhir ngapain aja? Oke, saya inget-inget, mungkin saya sekarang jadi lebih suka baca buku. Kemudian banyak, cuman saya ini 1 tahun terakhir ini saya agak kurang banget, cuman kebanyakan baca, jarang nulis. Teman-teman bisa lihat tulisan-tulisan saya di Quora. Dulu saya aktif banget nulis, aktif banget share-share gitu di space yang saya punya, tapi 1 tahun terakhir ini udah agak kurang. Mungkin nanti di tahun 2022 saya akan mulai aktif lagi, karena kunci hidup itu yang saya barusan bilang, intinya yaitu konsisten gitu. Konsisten dengan apa yang kita mampu atau apa yang bisa kita kontrol. Ini relate banget sih saya rasa. Cuman konsisten kunci. Kebanyakan orang saya perhatiin konsisten. Misalkan lagi belajar pro gaming nih, temen-temen lagi belajar gitu, ya fokus konsisten gitu. Satu hari 1 jam atau satu hari 2 jam konsisten aja ngelakuin hal-hal itu. Insya Allah itu jadi sesuatu yang bagus, ada hasilnya pasti kalau konsisten. Saya ngerasa itu sih. Mungkin harapan saya di tahun 2022 adalah saya bisa lebih konsisten lagi, punya planning yang bagus. Ya saya punya planning sih, banyak planningnya, saya tempel di depan pintu ini. Ya ini salah satunya adalah saya pengen punya startup. Udah saya siapin sih, tapi nggak tahu implementasinya bakalan gimana. Kemudian di tahun ini semoga aja saya bisa terima kerja, jadi punya kerjaan gitu, entah magang atau semacamnya. Yang penting saya punya kerjaan biar saya bisa ngasilin uang. Kemudian ya kuliah saya bisa lancar, dan tentu aja sih saya bisa terus kuliah dulu, sukses gitu sampai tahun-tahun berikutnya. Harapan saya hidup saya lancar-lancar gitu. Evaluasi, nggak tahu, saya bingung mau ngomong apa lagi. Intinya adalah selama 1 tahun terakhir ini saya ngerasa banyak ngelewatin hal-hal yang saya nyanyiin waktu saya gitu untuk satu hal yang nggak penting banget. Kemudian nggak banyak ngeluh ya, karena saya akhirnya menemukan hidup ini adalah, intinya adalah kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Kalau emang kita nggak bisa ya kita harus jujur. Intinya jujur sama diri kita. Kita nggak bisa ya kita jujur aja, karena jujur itu emang benar-benar bikin hidup kita lebih mudah. Jujur, misalkan nggak bisa ngerjain sesuatu ya udah,
santai aja, emang saya nggak bisa ya, kalau nggak bisa ya tinggal belajar kan. Sama kayak moto saya sih, ini moto saya yang selalu saya pegang, ini ada di belakang nih, di belakang layar saya nih, belajar tuh nggak mudah, mudah ngapain belajar. Kemudian ada satu lagi kalimat yang selalu, yang mungkin karena 1 tahun terakhir ini saya udah selesai sama diri saya ya, ibaratnya saya udah nggak perlu self love, kemudian nggak perlu lagi namanya apa sih satunya tuh, insecure atau semacamnya ya, saya udah nggak di situ karena saya udah ngerasa udah selesai sama diri saya sendiri. Karena saya hanya perlu, entah apa, hidup saya adalah perlu bertumbuh dan perlu konsisten gitu. Ini ada kalimatnya sih di background ini, intinya kalimat ini ngata-ngatain diri saya sendiri ya gitu. Contohnya, belajar tuh nggak mudah, mudah ngapain belajar gitu. Jangan yang seperti di thumbnail, nanti saya tampilin lah di akhir video. Saya hidupin dulu laptopnya, jadi teman-teman bisa lihat apa yang ada di tulisannya. Mungkin juga 1 tahun terakhir ini saya, hal-hal yang bikin aku senang adalah saya akhirnya bisa punya setup gitu kan. Setup ya berupa punya monitor, punya kursi gitu kan, yang tahun-tahun sebelumnya saya belum punya, dan saya bisa menikmati itu. Oke, saya jeda dulu. Sayang banget teman-teman, ternyata monitor saya nggak bisa diputer-puter gitu. Kamera saya deh, kamera HP saya nggak bisa diputer. Intinya tulisannya gini, yang ada di thumbnail, belajar itu nggak mudah, mudah ngapain belajar. Kemudian coba aja dulu, selagi masih muda, kenapa sih enggak. Kemudian bangun, usia muda, rebahan. Udah kayak financial freedom aja. Ini kalau teman dekat saya udah sering sih ngomong sama saya, yang bisa kita bahas tentang financial freedom. Karena saya suka ngeriset, baca-baca gitu, banding-banding harga tanah, harga rumah dengan UMR kerja gitu. Ya kurang lebih kita perlu kerja 2-3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun baru bisa beli rumah. Itu belum tentu harga rumahnya bakalan stabil. Itu membuatku harus kayaknya lebih konsisten dengan satu hal biar bisa menghasilkan uang yang banyak banget. Kemudian ada tulis, ingat nggak perlu self love healing. Lah orang kamu yang kekurangan belajar. Intinya kalau kita ngerasa insecure, intinya kita ngerasa itu, ya kita mungkin istirahat 5-10 menit itu, lebih sih, mungkin sehari juga bisa. Intinya jujur sama diri kita, setelah jujur ya udah bisa nerima banget ya. Intinya semua itu ada ke diri kita sendiri, kesalahannya di diri kita kok. Kalau kita nggak bisa ya kita belajar. Teman-teman kita udah lari, kita masih jalan, ya kita harus belajar lari dong. Ya ibaratnya sih gitu. Teman-teman kita udah jago ngoding, kita belum bisa, ya kita belajar dari fundamentalnya dulu. Kita bisa sharingnya, kita tanya-tanya aja sih, nggak perlu malu. Ngapain malu? kalau sesuatu yang buruk mungkin kita bisa malu, tapi kalau bagus ya nggak perlu malu gitu. Ini sih ada kalimat-kalimatnya di ini, nanti saya jadiin thumbnail lah untuk akhir tahun, kayak planning intinya. Terus belajar ya teman-teman, semoga kita sukses gitu kan. Ya ini refleksi tanggal 31 Desember 2021. Siapa tahu di 2022 saya udah punya setup yang lebih keren lagi. Kemudian backgroundnya nggak gini, backgroundnya kayak pepohonan gitu belakangnya. Semoga aja. Bismillah, mulai aja dulu. Selagi masih muda, kenapa sih enggak? Ya, itu kalimat saya sih, ada di belakang sini. Sekian teman-teman, terima kasih banget loh buat yang udah nonton, karena video ini cuman seru-seruan aja, refleksi kehidupan saya selama 1 tahun terakhir, biar kayak ada jejak gitu, jejak video. Saya tonton lagi, semoga itu sukses, harus sukses, bukan semoga sih, emang saya harus sukses. Kalau saya sukses, saya bisa bantu lebih banyak orang. Siapa tahu saya punya orang kerja sama saya gitu kan, dan semacamnya. Saya bisa bantuin orang yang nggak mampu dan semacamnya. Enak banget kayak jadi orang sukses. Ini ya financial freedom. Sekian teman-teman, terima kasih. Udah berapa kali saya ngomong terima kasih, dan saya rasanya bingung menutup video ini. Saya juga bingung mau ngomong apa lagi. Intinya gitu, ini video nggak penting-penting banget. Ini penting bagi saya karena saya untuk ngelakuin perjalanan masa lalu, yaitu flashback untuk nonton video ini. Bye bye.